apakah dalam proses sapi dipotong, apakah secara psikologis anak-anak akan terpengaruh melihat proses pemotongan, melihat darah yang berceceran. Apakah itu mengganggu secara psikologis? Mari kita bahas bersama. Tetap dukung Petatang 80. Oke. Nggak takut? Nggak takut ke? Nggak takut? Nggak boleh ya? Nggak boleh anak-anak lihat ya? Nggak boleh ya? Nih. Nggak boleh kan dipegang lehernya kan? Nggak boleh. Itu nggak bagus. Tuh anak-anak nggak boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi Petatang 80 menyapa sahabat-sahabatku yang berbahagia. Sesuai dengan janji saya kemarin terkait dengan kurban ya. Sekarang kita bagian kedua ya, membahas tentang perspektif psikologis daripada hewan kurban. Kemarin kita berbicara tentang bagaimana kurban ini memberikan nilai ekonomi dan nilai gizi bagi masyarakat kita ya, khususnya peternak dan khususnya yang mengkonsumsi protein hewani. Dan sekarang kita akan berbicara terkait dengan psikologis daripada hewan kurban. Psikologis di sini, kalau saya boleh ceritakan sedikit alurnya, di mana bahwa dalam setiap kita melakukan kunjungan, pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban di setiap tempat-tempat pemeriksaan hewan kurban, kita bisa melihat atau sedikit mensurvei terkait dengan dalam kegiatan hewan kurban, khususnya dalam proses penyembelihan itu, bisa kita lihat sebagian besar anak-anak itu yang menonton. Jadi sebagian besar anak-anak menonton dalam proses penyembelihan. Ini yang menjadi pertanyaan kita. Apakah dari aspek psikologis daripada anak-anak itu akan berpengaruh ke depannya terkait dengan bagaimana anak-anak ini melihat proses penyembelihan, menyembelih leher ternak atau hewan, kemudian proses penyembelihan sampai proses dia hewannya benar-benar mati, kemudian banyaknya darah, itu akan apakah mungkin nanti bisa kita perdebatkan ya, apakah itu akan berpengaruh kepada psikologis anak-anak. Jadi ada beberapa yang saya perhatikan anak-anak itu ketika dalam proses penyembelihan, itu anak-anak itu mengalami mungkin tertegun sejenak, kadang memegang lehernya. Itu menjadi apakah saya bukan ahli psikologis, tapi apakah ini menjadi hal-hal yang patut kita perhatikan ke depannya dalam proses penyembelihan. Untuk itu kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan terus menghimbau kepada seluruh panitia penyelenggara hewan kurban untuk melaksanakan kegiatan hewan kurban dalam kondisi yang tertutup ya. Mungkin khususnya dalam proses penyembelihan
itu perlu diperhatikan penyembelihannya dalam posisi tertutup. Cuma terkendala daripada tempat dan situasi saat ini. Jadi sekali lagi, saya bukan ahli psikologis ya, tapi beberapa tahun saya sering melihat processing pemotongan hewan kurban. Kita sering memberikan masukan kepada seluruh panitia ya, dan panitianya patuh, tapi namanya anak-anak ya, pengen mencari, pengen melihat situasi-situasi yang belum mereka lihat. Nah, ini mungkin bagi saya bukan ahli psikologis, mungkin apakah itu akan tidak berdampak ke depannya terhadap anak-anak terkait dengan processing penyembelihan. Dalam pemotongan hewan kurban, kami dari dinas terus melakukan koordinasi, kolaborasi, dan edukasi kepada masyarakat, kepada panitia hewan kurban. Ini terbukti ada beberapa panitia hewan kurban, khususnya di masjid, sudah menerapkan apa yang kami berikan solusi. Salah satunya masjid yang ada di Aimel itu sudah memiliki pemotongan hewan kurban. Jadi panitia hewan kurban yang ada di masjid itu sudah membuat tempat pemotongan hewan kurban. Ini fungsinya apa? Jadi ketika proses hewan kurban itu dilaksanakan, itu tempat pemotongan hewan kurban itu aktif kembali, dan itu dilaksanakan dalam rangka untuk meminimalisir dalam proses penyembelihan itu tidak disaksikan oleh anak-anak. Nanti proses pemotongan daging tersebut itu dilaksanakan di atas. Jadi ada masjid yang ada di Aimel, namanya Masjid Al-Mujahidin. Itu masjid yang pertama kali mungkin di NTB yang memiliki tempat pemotongan hewan kurban. Itu masjid itu adanya di belakang, tempat pemotongan hewan kurban itu ada di belakang, kemudian di depan itu dipakai untuk ketika dagingnya dipotong dan dibagikan. Kita mengharapkan kepada seluruh panitia hewan kurban untuk memiliki tempat pemotongan hewan kurban, atau masjid-masjid dengan kapasitas pemotongan setiap tahun yang cukup tinggi itu memiliki tempat pemotongan hewan kurban, atau setidaknya ketika hewan kurban dilaksanakan oleh panitia-panitia hewan kurban itu dilaksanakan secara tertutup, khususnya dalam penyembelihannya, dan akses bagi anak-anak itu dikurangi, bahkan ditutup supaya tidak ada dilihat oleh anak-anak dalam prosesing penyembelihan tersebut. Itu solusi yang terus kami tawarkan melalui edukasi, melalui pemahaman kepada masyarakat, supaya apa? Supaya kita bisa menghilangkan dampak-dampak yang kurang baik ya, mungkin menurut saya secara psikologisnya kurang baik, artinya supaya anak-anak kita memiliki hal-hal yang positif yang bisa dilihat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebih saya mohon maaf ya terkait dengan psikologis hewan kurban, bagaimana dampaknya dalam processing penyembelihan bagi anak-anak kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Oke, untuk kurban part 2 atau tahap kedua ini yang kita bicarakan terkait dengan hewan kurban secara psikologis bagi anak-anak. Untuk kurban bagian ketiganya nanti kita bahas apa problem-problem yang bisa kita munculkan dan apa solusi-solusi yang kita tawarkan dalam rangka kita bisa memberikan kepada masyarakat solusi yang sudah dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.
Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.